Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danan Triatmaji, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Salatiga dengan NIM 27030251455. Saya merupakan guru PAI di SMP ITB Bina Insan Kamil Sidarja. Saya akan melaksanakan uji kinerja pada siswa kelas 8 dengan tema ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah dan peduli dengan sesama melalui sholat gerhana, sholat istiqo, dan sholat jenazah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, fresh, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, dan kalian sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita apa dulu? Baik, silakan pimpin ketuaan siapa tadi ya? Oke, Mas Senio, silakan pimpin doa. Berdoa mulai. Yang kalian setelah kita berdoa biar tahu siapa yang bisa masuk hari ini. Ya, enggak ada. Coba Abdul Omar mana? Oke, Abdul Rahman Nail Haq. Aga Arsenio Aurel. Brilian. Biata. Dika. Hana Wajah. Hikmah. Husna. Oke, terima kasih. Baik kalian, sebelum kita masukin materi hari ini, kita mau nanya. Kemarin kita pembelajaran tentang apa? Yang mau sampaikan? Siapa? Oh, itu juga sih. Ya, siapa nih? Aula. Kemarin pembelajaran apa? Toleransi. Toleransi, apa itu toleransi? Menghargai. Dan menghormati. Menghormati. Toleransi adalah menghormati dan menghargai baik sesama manusia maupun ke agama lain. Selanjutnya, selain toleransi, materi apa lagi? Arsenio. Satu lagi tentang apa ya? Husnudon. Apa itu husnudon? Hah? Berbaik sangka. Berbaik sangka pada siapa saja? Manusia? Allah. Baik ya sekalian, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita coba punya cerita. Ya. Bahasanya ada mitos. Tahu mitos? Apa itu mitos? Mitos. Hal-hal yang mistik, ya kan? Yang belum tentu tahu kebenarannya. Ya, yaitu sebuah baik matahari maupun bulan, mitosnya adalah dimakan oleh siapa? Dimakan oleh iblis. Iblis bernama Buto. Itu kalau orang Jawa. Dimakan oleh Buto. Atau Buto? Buta atau buta? Bukan buta. Kalau buta itu nggak bisa melihat. Tapi dalam kita Jawa ada hantu yang bernama Buto. Buto itu adalah setan yang biasanya memiliki gigi taring yang keluar dari mulut baik atas maupun bawah. Ada gambaran nggak? Gigi taringnya itu keluar dari bawah maupun baik atas maupun bawah, keluar semuanya. Dan dikabarkan, diceritakan di situ sang Buto itu meminum air keabadian. Itu menurut agama Hindu maupun Buddha. Ya, meminum air keabadian dan dipenggal oleh cakranya Wisnu. Mati nggak? Mati nggak? Enggak mati. Ya, karena nggak mati dan punya dendam, maka dia akan memakan makhluknya.
makhluk ciptaan Wisnu, yaitu berupa matahari maupun bulan. Kalau di sini kita biasanya menyebutnya dengan yang bulan. Dan ketika ada bulan, Buto itu mengibaratkan memakan bulan tersebut. Dan ketika dimakan oleh bulan, dan waktu itu belum secanggih sekarang, apa yang dilakukan oleh manusia? Membunyikan seluruh yang bisa dibunyikan. Kentongan dibunyikan, terus mungkin panci-panci dibunyikan. Bahkan sampai ibu-ibu yang sedang mengandung itu harus sembunyi di bawah kolong kasur, bukan kolong meja, tapi kolong kasur. Dengan alasan apa? Supaya tidak dimakan Buto tadi. Karena nggak punya badan, dimakan terus keluar lewat leher. Dan itulah yang disebut dengan apa? Gerhana. Gerhana itu hilangnya bulan dan keluar lagi di hari yang sama. Ya. Jadi hilang pada jam 10, taruh seperti itu, keluarnya jam 11. Tergantung memang lamanya gerhana. Ada yang cepat, ada yang lama. Lah, kalian silakan dilihat, itu ada. Nah, apa itu sholat gerhana? Membahas ibadah sunnah. Sunnah apa? Kenapa dikatakan sunnah? Tidak wajib. Kenapa bisa dikatakan tidak wajib? Karena waktunya tidak tentu. Ya, sekarang sudah banyak BMKG sudah mengeluarkan rambu-rambu kapan adanya gerhana. Gerhana apa yang paling mengerikan? Gerhana matahari. Ya, mungkin kalian belum lahir pernah ada gerhana matahari. Kalau tidak salah, kita waktu itu kelas 3 SD. Ya, kelas 3 SD ada gerhana matahari. Nah, itu apa yang terjadi? Seluruh yang ada di sini kelihatan putih, dan itu yang membahayakan umat manusia. Ketika di luar, maksudnya tidak di dalam rumah, itu langsung melihat gerhana matahari, apa yang terjadi? Akan mengalami kebutaan. Ya. Persiapan dan makna spiritual salat istisqa. Sebelum istisqa, persiapan hati dan amal menjadi kunci agar doa mustajab. Apa itu mustajab? Gampang dikabulkan. Ini bukan hanya ritual. Oh, ritual ya bahasanya ya. Karena apa kita minta, benar-benar minta. Tapi panggilan untuk introspeksi dan perbaikan diri secara kolektif, secara berjamaah. Ya. Jamaah dianjurkan bertobat, memperbanyak istighfar, sedekah dan amal sholat seperti memberi makan fakir miskin. Pakaiannya harus pakaian sederhana, mengenakan pakaian sederhana tanpa hiasan berlebihan, bahkan disarankan berpakaian kemang-camping. Jadi ketika kalian sholat jangan pakaian kemang-camping ya. Mau sholat pakaian kemang-camping, maksudnya pakaian biasa saja, tidak harus yang baru, tidak harus yang bagus, yang biasa saja, ya. Terus, dan sekalian, ya. Setelah kita membahas yang tadi, ya, maka ada tugas bagi semua, ya, tugas. Baik, sekarang kita bagi kelompok dulu, ya. Kelompoknya dimulai dari mana? Dari sana ya. 1, baginya 4 kelompok. Bagi kelompok 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, diulang lagi ya. Jelas? Berarti yang sana kelompok berapa? 4. Baik, silakan langsung membentuk kelompoknya. Ya, silakan. Setelah membentuk kelompok, perwakilan kelompok ambil yang di depan. Di tata dulu meja.
Sholat jenazah, sholat istisqa. Nah, tugasnya adalah buatkan tabel itu di lembar besar. Silakan digambarkan dulu. Ada yang membagi, ada yang membuat tabel ini, ya. Ada yang membuat tabel ini di lembar kertas besar. Di tabel kami pakai kertas kecil kalian, paham? Ya, kertas kecil kalian diisi. Ada satu orang yang membuat tabel, yang 4 orang itu mengisi. Kenapa? Ketika ketika gerhana masyarakat tidak pada sholat. Kenapa? Kenapa manusia hanya berpikir untuk sholat gerhana saja? Sholat istisqa, tapi hanya mengadakan sholat hujan buatan saja. Dan kenapa pula ketika ada yang meninggal, yang datang banyak, yang menyelatkan sedikit? Itu kenapa? Silakan dicari pakai HP kalian, ya, manfaatkan HP kalian. Lagi? Boleh? Mau pakai ilustrasi gambar? Boleh? Tidak juga apa-apa. Silakan. Ya, ini bikin tabelnya besar, kan buat tempelannya juga besar. Ya, tabelnya boleh sebesar ini. Terus kalian yang lain mengisinya di kertas ini. Ya, mesti menjauhnya dari rumah sini. Kalau kurang banyak gimana dan? Tambahkan lagi gini. Ya, tempel di mana? Di tempat masalah. Ini untuk permasalahan sholat gerhana. Ini permasalahan tentang sholat istisqa. Ini permasalahan tentang sholat jenazah kayak gitu. Ya. Ya, isinya pakai ini tempel. Ya, ini yang besar mungkinlah tabel. Ya. Benar kasih waktu kurang lebih 20 menit. Ya, nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas yang diberikan. Sholat jenazah. Jenis-jenis sholat, pertama sholat jenazah, sholat gerhana. Permasalahan sholat gerhana ada beberapa alasan seperti tidak mengetahui alasan syariat sholat gerhana, tidak memahami hukum sholat gerhana, faktor kesibukan sehari-hari dan kurang pemahaman akan pentingnya peristiwa tersebut. Penyebab dari sholat gerhana, penyebabnya karena tidak ada kewajiban sholat gerhana jika tidak berdiri di tempat ibadah. Solusi penyinggahan selanjutnya menggunakan zikir, doa dan istighfar kepada Allah karena gerhana untuk mendapatkan diri. Bila yang dapat dipetik meningkatkan iman dan ketakwaan, pengakuan atas kekuasaan Allah, mengingat hari kiamat. Jenis yang kedua yaitu adalah sholat istisqa. Sholat permasalahan di masyarakat. Permasalahan sholat istisqa adalah kurang memahami makna sebenarnya, yaitu bertobat memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Selain itu ada yang melaksanakannya tanpa kesadaran, orang mengikuti tata cara yang benar, tidak perilaku pelanggar, tetap berbuat maksiat atau tidak menjaga lingkungan. Menjawab dari sholat istisqa, sholat istisqa dilakukan dalam mencari keterangan dan tidak terbuka, sehingga umat Islam memohon hujan kepada Allah melalui ibadah dan berdoa. baik. Bagian perhatikan, bagian menyelesaikan. Yuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok peserta akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Nomor 1 ada dari sholat gerhana.
dan kepercayaan. Ketiga, saat kira dilakukan karena terjadi gerhana matahari atau bulan yang dipandang sebagai tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT serta sebagai kerendahan bagi manusia. Solusi atau tindakan: 1. Mengadakan edukasi keagamaan. 2. Meningkatkan peran lembaga keagamaan. 3. Memberikan pendidikan agama dan Yang kelompok 4 sudah menyelesaikan, maka tugas berikutnya ambil HP kalian dan itu ada barcode ya, silakan dikerjakan ya. Barcode yang ada. Ya. Ada barcode di depan, silakan di-scan dan dikerjakan. Itu adalah tugas rangkuman untuk berikutnya. Kesimpulannya adalah sholat gerhana itu dilakukan pada waktu gerhana saja, ya kan? Kapan gerhananya? Tidak ada yang tahu, ya. Terus kalau sholat istimewa kapan? Pada saat keringan. Kalau sholat jenazah pada saat ada kematian atau ada jenazahnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sholat gerhana itu mengajarkan kalian untuk selalu mengingat kebesaran Allah dan tidak menganggap peristiwa alam sebagai hal biasa. Betul atau tidak? Betul. Yang kedua, sholat istisqa. Perhatikan pernyataan ini. Menumbuhkan rasa harapan dan tawakal bahwa hanya Allah lah yang mampu menurunkan rahmat berupa hujan. Betul atau tidak? Nah, padahal di pertanyaan tadi ada manusia banyak yang mempedulikan atau hanya menginginkan hujan buatan, padahal yang menentukan hujan adalah Allah. Yang terakhir, sholat jenazah itu mengingatkan kita untuk peduli dan menghormati sesama serta siap membantu orang lain hingga akhir hayatnya. Betul atau tidak? Nah, itu adalah yang perlu kita pahami semuanya. Baik, terima kasih atas sekalian, dan alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini sudah semua, presentasi kelas 1, 2, 3 sudah ya. Dan kira-kira apa saja yang akan kita, hikmahnya apa saja? Ada yang mau menyampaikan? Ya. Ada yang mau menyampaikan tidak? Hikmahnya itu apa? Bahwasanya sholat gerhana itu buat apa sholat gerhana? Nah, tadi sudah ada hikmahnya untuk apa? Buat apa sih kita harus sholat gerhana? Untuk menjalankan diri pada Allah. Tidak hanya sholat gerhana saja. Kalau sholat istisqa adalah untuk meminta hujan, menjalankan diri pada Allah dan meminta maaf atas segala kesalahan. Dan sholat jenazah adalah untuk saling berkomunikasi terhadap manusia, sesama manusia. Dan kalian terima kasih, dan kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan kabar majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.